Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga perkataannya atau ucapannya, dan hendaklah ia diam. Barang siapa beriman, maka hendaklah ia bisa menjaga ucapannya untuk berkata yang lebih baik. Apabila seseorang itu tidak bisa menjaga ucapannya, maka lebih baik baginya untuk diam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapakah orang beriman itu? Iman itu ada 3. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, harus dinyatakan atau dibenarkan dengan hati. Hati ini harus mengakui bahwa hanya Allah lah sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta, dan Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Apabila hati kita sudah yakin, apabila hati kita sudah mengaku bahwa Allah itu adalah satu-satunya sang pencipta alam semesta, maka harus dinyatakan secara lisan, harus dibuktikan secara lisan, yaitu at-taqriru bil lisan. At-taqriru bil lisan yaitu dengan mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah yakin dengan hati, maka harus dinyatakan secara lisan, yaitu dengan syahadat. Beruntunglah kita sebagai umat Islam karena kita dilahirkan di kalangan orang muslim. Karena dalam satu hadis berbunyi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Sesungguhnya tidaklah seseorang dilahirkan kecuali dia dalam keadaan fitrah. Dan yang menjadikannya kafir itu adalah ayahnya dan ibunya. Jadi, kita semua, seluruh umat manusia sudah dilahirkan secara fitrah sejak dari dalam perut ibu kita. Maka kita sebagai umat Islam tidak perlu lagi untuk bersyahadat. Namun, barang siapa yang keimanannya sudah rusak atau sudah kafir, sudah dalam keadaan kafir atau murtad dan ingin masuk lagi ke dalam agama Islam, maka wajib baginya untuk bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, apabila sudah yakin dengan hati, sudah dinyatakan dengan lisan, maka wajib untuk dibuktikan dengan amal, yaitu al-amalu bil arkan, dengan sholat. Sholat dituntut untuk membuktikan keyakinan kita dari hati dan dari lisan. Siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka keimanannya perlu diperkuat dengan harus memperbanyak membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang sudah bersyahadat, maka wajib baginya sholat. Namun, barang siapa yang tidak bersyahadat dan tidak mengakui Allah, maka dialah yang tidak diwajibkan untuk sholat. Namun kita sebagai orang muslim, sebagai umat muslim, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Setelah yakin dengan hati, dinyatakan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan sholat, maka keimanan seseorang itu sudah sempurna, atau iman kita disebut dengan iman yang sempurna. Maka hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang sudah beriman, maka wajib baginya untuk menjaga lisannya atau diam. Mengapa Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita? Karena lisan kita, lidah adalah organ yang paling banyak bergerak selama 24 jam. Maka kita harus wajib menjaga lisan kita agar tidak mudah tergelincir dan tidak mudah menyakiti hati orang lain. Dan gara-gara lidah,
kita bisa selamat dari api neraka, yaitu dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gara-gara lisan kita bisa mendapat syafaat dari Al-Qur'an. Faqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dan bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang bersama kita pada hari kiamat. Gara-gara lisan kita bisa merasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksaruhum sholatan wa aqrabuhum majlisan. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memperbanyak sholawat. Gara-gara lisan, orang juga dapat memberatkan amalnya nanti di hari kiamat, yaitu dengan membaca zikir, memperbanyak zikir. Apa zikir yang membuat amal kita atau timbangan kita berat di hari kiamat nanti? Kalimatani khafifatani tsaqilatani fil mizan habibatani ilallah. 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan dan disayang oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hendaklah kita memperbanyak 2 kalimat ini karena ini akan membantu kita mendapatkan timbangan yang berat di hari akhir nanti. Kemudian gara-gara lisan juga kita dapat mendapatkan amal yang paling baik. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ayyul a'mali khairun? Amal apa yang paling baik? Kemudian Nabi menjawab, jika kau mati sedang mulutmu dalam keadaan basah. Jadi apabila kita meninggalkan dunia ini dan mulut kita atau lidah kita sedang dalam keadaan basah, yaitu bukan basah karena air, akan tetapi basah karena kita banyak berzikir, mengucap dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menjaga lisan kita, agar lisan kita ini dapat dipergunakan dengan baik dan tidak menyakiti hati orang lain, menghindari adu domba, menghindari sumpah serapah, dan menghindari untuk menyebarkan aib sesama kita. Sebaiknya apabila kita mendengar aib seseorang, maka tidaklah kita untuk menyebarkannya, akan tetapi simpanlah cukup dalam dada kita saja. Sodruka awsa'u lisirrika, sesungguhnya dadamu itu lebih luas untuk menyimpan rahasiamu. Beribu-ribu rahasia, berjuta-juta rahasia, apabila lebih baik disimpan dalam dada kita, maka simpanlah dalam dada kita dan tidak diucapkan, karena apabila diucapkan itu akan menyakiti hati orang lain. Rahimin rahimakumullah, muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai seorang mukmin mampu menjaga lisan kita dan tidak menyebarkan aib sesama kita dan tidak mengucapkan sumpah serapah kepada sesama kita. Akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.